Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian tafsir dalam surat Al-Kahfi malam ini adalah sudah sampai ke ayat yang ke-21. Surat Al-Kahfi ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dalam surat Al-Kahfi ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Wa kadzalika, dan begitu juga, a'tharna 'alaihim, kami perlihatkan pada mereka. Begitu terjemahnya. Begitu juga kami perlihatkan kepada mereka. Apa yang diperlihatkan Allah? Kasusnya Ashabul Kahfi, orang yang tidur di dalam gua selama lebih dari 300 tahun, di luar kebiasaan manusia. Manusia biasanya usianya hanya 60 tahun sampai 100 tahun, tapi ini tidur saja sampai 300 tahun lebih. Ini Allah memperlihatkan, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan begitu juga kami perlihatkan kepada mereka. Siapakah mereka? Ya, orang-orang yang hidup pada zaman itu. Orang-orang yang hidup pada zaman itu, atau juga orang-orang Islam yang hidup saat sekarang. Semuanya memperlihatkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar mereka tahu, agar mereka sadar bahwa janji Allah itu hak, benar, pasti terjadi. Jadi yang dimaksud mereka adalah umat Islam yang hidup pada saat itu atau umat Islam saat sekarang. Jadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidur di dalam gua. Dan itu adalah, waktu itu ada seorang raja yang kemarin diceritakan panjang lebar, seorang raja yang bernama Daqyanus, orang raja yang kafir, yang itu menyembah berhala. Semua rakyatnya disuruh menyembah berhala, yang tidak mau menyembah berhala akan dihukum. 7 orang ini kemudian melarikan diri dan kemudian tidur sampai singgah di sebuah gua dan kemudian tertidur selama 300 tahun lebih. Saat itu Daqyanus sudah meninggal, sudah berganti generasi, dan kemudian saat itu adalah rajanya sudah seorang raja yang saleh. Raja yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan saat itu, karena memang rajanya saat itu raja yang saleh. Orang-orang pada waktu itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Ashabul Kahfi itu memang dibangkitkan dari kubur. Ada yang mengatakan sebenarnya mereka hanya dibangkitkan ruhnya saja, karena jasadnya sudah wafat, sudah dimakan rayap, sudah menjadi tanah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa orang Ashabul Kahfi itu adalah tub'atsur ruh wal jasad jami'an. Mereka itu dibangkitkan, ya, hidup kembali, bangun kembali dari tidurnya, bangun dengan jasad dan juga ruhnya, seperti manusia biasa saat hidup. Ya. Oleh sebab itu, karena ada perbedaan pendapat, maka berita itu sampai kepada raja. Raja itu raja yang saleh. Kemudian raja itu bingung bagaimana menentukan orang ini beneran hidup, beneran ada orang yang tidur sampai 300 tahun atau tidak. Sampai akhirnya cerita itu terjadi. Jadi
sebuah cerita sampai pada suatu hari, ya, orang-orang yang tidur di gua itu akhirnya mereka salah satunya diutus untuk mencari makanan. Saat dia pergi ke pasar, akhirnya ketemu orang-orang di pasar. Orang-orang di pasar melihat ini orang asing, lihat wajahnya, pakaiannya pakaian yang sangat asing, wajahnya wajah asing, penampilannya asing. Begitu mau berbelanja, uang yang dia bayarkan itu adalah uang juga uang asing. Ya, setelah dilihat itu uang yang berlaku 300 tahun yang lalu. Berita itu kemudian disampaikanlah kepada raja bahwa di pasar ada orang asing yang penampilannya seperti orang 300 tahun yang lalu. Nah, karena rajanya ini raja yang saleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka raja itu langsung sadar, oh kemungkinan ini berita yang ada, karena di dalam Taurat atau dalam Injil itu juga disebutkan bahwa akan ada nanti orang yang tidur selama 300 tahun. Nah, orang yang saleh, raja yang saleh itu tahu. Jadi akhirnya apa? Dipanggillah orang itu, disuruh menghadap raja. Dipanggil menghadap raja. Setelah raja melihat, ternyata kata raja, ini orangnya. Karena memang raja itu orang yang saleh. Kemudian setelah dia membaca kitab Injil, dan di dalam kitab Injil disebutkan bahwa nanti akan ada orang yang tidur selama 300 tahun lebih. Mereka itu adalah waliullah. Mereka tidur karena atas tanda kebesaran Allah. Akhirnya raja itu berdoa, ya Allah, perlihatkanlah saya terhadap mereka. Ya Allah, perlihatkanlah mereka. Jadi raja itu selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai saya wafat sebelum melihat orang-orang saleh ini yang tidur di gua. Akhirnya doa raja itu dikabulkan, dan kemudian orang yang tidur di gua itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat zamannya raja tersebut, raja yang saleh. Nah, kemudian begitu orang itu dipanggil menghadap raja, kemudian raja langsung ingat, kata raja, kalian adalah orang-orang yang diceritakan dalam kitab Injil bahwa nanti akan ada orang yang seperti ini sifat-sifatnya. Akhirnya ditanya oleh raja, kamu gak mungkin sendirian, pasti punya teman. Di mana temanmu? Ada di gua semua. Berapa orang? 7 orang? Iya, 7 orang. Pasti benar, karena Injil, kitab Injil tidak mungkin berbohong, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akhirnya raja itu mengajak mereka ke guanya, ingin melihat orang-orang yang lain. Nah, itulah ceritanya, sehingga dalam ayat wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Jadi Allah memperlihatkan semua ini kepada mereka agar mereka yakin bahwa bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Kemudian ada cerita lain bahwa orang-orang waktu itu masih bingung terhadap hari kiamat. Katanya, bagaimana mungkin terjadi kiamat? Karena masalah hari kiamat itu masalah yang susah untuk dibuktikan. Ya, karena apa? Tidak pernah terjadi kiamat. Kalau orang belum pernah terjadi, maka itu artinya belum terbukti. Orang kalau belum terbukti susah untuk percaya. Makanya Allah ketika menjelaskan tentang kiamat di dalam Al-Quran pasti dijelaskan dengan secara detail. Kenapa? Karena kiamat itu tidak bisa dibuktikan, belum pernah terjadi. Misalnya kalau sekarang kita mengatakan bahwa nanti akan terjadi tsunami besar-besaran di Indonesia, ya, tsunami, ada ombak besar setinggi 15 meter, 20 meter akan menghantam Indonesia sehingga sekian ratus ribu orang habis, meninggal. Orang gak mungkin percaya, mana mungkin ada ombak sampai 20 meter tingginya. Ya. Tapi setelah tsunami itu terjadi baru kita percaya, ternyata benar ada juga yang namanya tsunami. Tsunami itu bisa terjadi. Dan sekarang sudah terjadi, baru kita percaya. Ya. Itu kenapa? Karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi, belum percaya. Jadi segala sesuatu yang belum terjadi itu sulit untuk dipercaya. Salah satunya adalah masalah kiamat. Pada zamannya raja itu, orang-orang berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Mana mungkin ada kiamat? Orang itu biasanya kalau sudah meninggal dunia, dikuburkan, sudah selesai. Sudah dikuburkan, ya, kemudian tubuhnya dimakan ulat, ya, dimakan menjadi tanah sampai hanya tinggal sisa tulang-tulangnya, dan itu semuanya habis, akan sirna.
Setelah meninggal dikuburkan, selesai, nggak ada lagi cerita yang namanya kiamat. Itu hanya khayalan, itu hanya dongeng dan belum pernah terjadi. Akhirnya apa? Allah memperlihatkan saat itu ya kasus cerita ini. Apa tujuannya? Liya'lamu anna wa'dallahi haq, agar mereka sadar bahwa janji Allah itu pasti terjadi. Jika Allah mengatakan bahwa nanti akan terjadi kiamat, itu pasti terjadi. Buktinya apa? Ini orang-orang, ya. Orang yang manusia biasanya kalau tidur hanya sehari semalam paling lama 8 jam, ini orang tidurnya sampai 300 tahun, bisa terjadi. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan, pasti akan terjadi hari kiamat nanti. Idh yatanazza'una bainahum amrahum, ketika mereka semua berselisih pendapat tentang mereka. Kemudian selanjutnya adalah faqalu ibnu alaihim bunyana, setelah mereka orang-orang yang ashabul kahfi ini ditemukan oleh raja, akhirnya kata raja, oh ini adalah dan kemudian orang-orang ashabul kahfi ini meninggal saat itu juga, meninggal dan kemudian meninggal di dalam gua. Kata raja, ini mereka harus dibangun guanya itu, atau dalam riwayat ada yang mengatakan guanya, ada yang mengatakan kuburannya, karena ashabul kahfi ada yang mengatakan dikuburkan di dalam gua itu, ada yang mengatakan dikuburkan di luar. Jadi kata raja, kita bangun ya kuburannya itu, kita harus dijadikan kuburan yang terhormat. Faqalu ibnu alaihim bunyanan, ya bangunlah bangunan di atas kuburan mereka. Jadi kalau orang dulu itu zaman dahulu, kalau ada orang mulia yang meninggal, misalkan ada seorang nabi, ya, kemudian meninggal, kemudian nabi itu makamnya itu dibangun sebuah seperti musalla atau dibangun seperti masjid. Makanya rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Ada yang mengatakan, ya, maka kuburnya itu akan kami jadikan masjid. Oleh sebab itu ada larangan dari Rasulullah, ada hadis yang melarang tidak boleh la tattakhidhu kubur anbiya'ihim masajidan. Jangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Artinya apa? Di dalam ada kuburan kemudian dibangun masjid, salat di atas kuburan itu. Makanya tidak boleh. Ada hadis yang mengatakan istadda ghadabullahu ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masjidan. Allah sangat murka terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabinya itu sebagai masjid, ya, sebagai masjid. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat di atas kuburan dan juga jangan duduk di atas kuburan. Artinya kalau zaman dulu ada nabi atau orang saleh meninggal dunia, maka kuburannya itu dibangun sebuah rumah. Orang salat di atas kuburan itu. Kenapa? Bagi mereka ini sebagai mencari barokah. Beda dengan kita, kalau kita kuburan tidak salat di atas kuburan, tapi kuburannya ada di luar. Jadi masjid itu tidak boleh di dalam masjid ada kuburan. Ya, sama seperti sekarang Masjid Nabawi, ya di situ ada makamnya Rasulullah, tapi orang kan tidak salat di atas makam, salatnya di sebelahnya. Ya, jadi itu. Maka kalau orang zaman dahulu mereka salatnya di atas makam, salat di atas makam, duduk di atas makam, ya karena mengharap barokahnya para nabi atau para orang-orang saleh. Nah di sini makamnya para nabi dan mereka salat di atasnya. Itu ada, makanya banyak diperbincangkan oleh para ulama tentang masalah membangun masjid atau membangun sebuah bangunan di atas kubur. Ada yang mengatakan kalau kuburan itu hanya dibangun sekilas untuk diberi tanda, diberi nisan kanan kiri atau dibangun, itu tidak masalah. Yang masalah adalah ketika bangunan kuburan itu dibangun sebuah bangunan kemudian dijadikan tempat ibadah, kemudian ya karena orang-orang dulu itu kalau ada orang nabi atau orang saleh meninggal dibangun dan kemudian mereka membuat patungnya nabi itu dijadikan, mereka membuat patung dalam bentuk nabi itu kemudian diletakkan di depan. Nah itulah patung itulah yang disembah, sehingga mereka tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah patung. Nah itulah asal usulnya kenapa ada orang-orang yang menyembah patung. Kalau ditanya kenapa kau harus menyembah patung, iya ini adalah patungnya orang saleh, jadi saya menyembah ini. Kenapa? Karena ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
karena kami ingin agar doa kami bisa disampaikan kepada Allah. Orang saleh inilah yang bisa menyampaikan kepada Allah. Makanya mereka akhirnya disebut musyrik. Bukan tidak percaya dengan Allah, mereka menyembah Allah, hanya saja juga menyembah patung. Ya, kenapa? Keyakinan mereka bahwa patung inilah yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Karena doa kita tidak mungkin bisa sampai kepada Allah tanpa perantara patung ini. Itu keyakinan orang-orang zaman jahiliyah dulu. Makanya mereka disebut dengan musyrik. Musyrik artinya menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Artinya menyamakan Allah dengan patung. Patung itu disamakan dengan Allah, sama-sama Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian ayat berikutnya adalah sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahadan. Di dalam ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Ada perbedaan pendapat antara mereka. Ada yang mengatakan bahwa jumlah ashabul kahfi itu thalathatun, hanya 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, keempatnya adalah anjingnya itu. Ya, anjingnya namanya adalah ketika orang-orang berbeda pendapat saat itu, ya, bahwa jumlahnya mereka ada yang mengatakan 3, ada yang 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun, dan juga ada yang mengatakan jumlah mereka 5. Sadisuhum kalbuhum, yang ke-6 adalah anjingnya. Ya, ada juga yang mengatakan sab'atun wa thaminhum kalbuhum, ada yang mengatakan 7 dan yang ke-8 itu adalah anjingnya. Terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang zaman dahulu saat mereka dibangkitkan atau bahkan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib artinya mereka itu hanya bilwan, mereka itu hanya mengira-ngira, kira-kira mereka sekitar 3 orang, 4 dengan anjingnya. Yang penting salah satunya adalah anjing, ya. Salah satunya adalah anjingnya itu. Jadi kalau 4 orang, kalau orangnya 3, 4 dengan anjing, kalau 5 maka 6 dengan anjing, kalau 7 maka 8 dengan anjing, karena memang di situ ada anjing. Riwayat semuanya mengatakan bahwa di situ ada anjing yang menjaga guanya. Anjingnya itu namanya Qitmir. Ya, namanya Qitmir. Itu namanya anjing Ashabul Kahfi. Yang kemarin kita sebutkan bahwa bahwa anjing, seekor anjing yang merupakan binatang paling hina, tapi karena mereka menjaga waliullah, akhirnya namanya disebut di dalam Al-Quran menjadi mulia. Anjing ini menjadi mulia. Maka jangan anjing saja yang menjaga waliullah, yang menjaga waliullah menjadi mulia, apalagi kita. Ya, apalagi kita manusia yang mulia. Kalau kita cinta dengan para ulama, mengikuti jejak para nabi, insyaallah kita juga akan dimuliakan bersama para nabi dan juga para wali. Itulah hikmahnya kenapa kita harus tahu bahwa anjing saja itu bisa menjadi mulia, apalagi manusia. Jika syaratnya adalah dengan syarat kita harus bersama para wali, mengikuti jejaknya para nabi, mengikuti jejaknya para ulama dan sebagainya. Kemudian qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakan wahai Muhammad bahwa Tuhanku, Rabbi, Tuhanku, a'lamu bi'iddatihim, lebih tahu, Allah lebih tahu dengan jumlah mereka. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya Ashabul Kahfi ini memang sebuah cerita yang sangat legendaris, cerita yang yang selalu diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu. Karena apa? Ini cerita yang unik, cerita yang aneh, bahwa ya, ini bahkan menjadi cerita rakyat, cerita dongeng, bahwa menjadi cerita selalu diceritakan kepada turun temurun. Akhirnya apa? Karena terlalu banyak cerita, akhirnya banyak versi. Ada yang mengatakan mereka jumlahnya 3 orang, ada yang mengatakan jumlahnya 5 orang, ya. Tapi orang-orang mukmin, ya, mengatakan jumlah mereka adalah 7 orang, ya, 7 orang. Makanya
qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakan bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang jumlah mereka. Artinya jumlah mereka menurut Allah Subhanahu wa taala itu 7, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7, kemudian 8 adalah anjingnya yang bernama anjing qitmir. Ya. Kemudian lanjutan ayatnya, ma ya'lamuhum illa qalil. Apa yang mereka ketahui itu hanya sedikit, tidak lengkap. Jadi karena memang yang tahu, yang maha mengetahui segalanya itu hanya Allah. Orang-orang itu, orang-orang kafir, orang-orang Kristen, juga Nasrani dan juga Yahudi, mereka hanya mendengarkan riwayat-riwayat yang kadang-kadang versinya berbeda-beda. Maka lanjutannya, fala tumari fihim illa mira'an zahiran. Jangan engkau berdebat dengan mereka illa mira'an zahiran, kecuali dengan apa yang telah kami wahyukan kepada kalian. Illa mira'an zahiran, kecuali perdebatan yang jelas, yang nyata. Jadi kata Allah, jangan kau berdebat dengan orang Yahudi dan juga orang Nasrani tentang jumlah ashabul kahfi. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Kenapa? Kembalilah kepada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa bima auhayna ilaik, maksudnya adalah kecuali dengan apa yang kami sampaikan atau kami turunkan dari wahyu. Kenapa? Karena jika hanya berdebat dengan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kalian menjelaskan bahwa inilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, maka itu akan selesai. Kemudian wala tastiftifihim minhum ahadan, dan jangan pernah kalian bertanya kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, tentang mereka. Jangan bertanya. Kenapa? Karena bertanyalah kepada Allah. Allah yang akan menjelaskan yang sebenarnya bahwa jumlah mereka itu 7 orang, 8 dengan anjingnya. Nah, kalau kalian tanya dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, pendapat mereka berbeda-beda. Makanya disebutkan di sini fala tastifihim minhum ahadan, jangan kau bertanya kepada mereka tentang orang-orang ashabul kahfi. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, ayat ke-23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ayat ke-23 dan 24. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wala taqulanna li syai'in, jangan kamu katakan li syai'in, tentang untuk sesuatu, inni fa'ilun dzalika gadan, bahwa saya akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Wadhkur rabbaka katsiran, wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, berzikirlah pada Tuhanmu, idza nasit, jika kamu lupa. Wa qul asa ayyahdina rabbi liqraba min hadza rasyada, dan katakanlah semoga Allah memberikan hidayat padaku, li aqrab min hadza rasyada, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku. Nah, ini ayat yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena waktu itu ketika Rasulullah ditanya tentang tiga cerita yang ditantang oleh orang Yahudi ketika orang kafir Mekah, ya, kemudian datang ke Madinah, tanya kepada orang Yahudi, apakah Muhammad ini benar nabi? Apa kata orang Yahudi? Ya, kalau ingin menguji dia nabi atau tidak, tanyakan dia tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang ashabul kahfi, yang kedua tentang masalah ruh, yang ketiga tentang Dzulqarnain, ya, tentang Dzulqarnain. 3 pertanyaan ini silakan tanyakan. Kalau dia bisa menjawab berarti dia nabi, karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali hanya nabi. Akhirnya orang-orang kafir itu kembali ke Mekah dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, saya akan tanya kepadamu tentang 3 hal. Kalau kamu bisa jawab, maka saya akan masuk Islam. Itu kata orang kafir. Kalau kamu bisa jawab 3 pertanyaan ini, maka saya percaya bahwa kamu itu benar-benar nabi dan saya siap untuk masuk Islam. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kamu tahukah kamu tentang ceritanya Ashabul Kahfi, orang yang tidur dalam gua? Yang kedua, tahukah kamu tentang ceritanya ruh? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, dan selanjutnya ayatnya. Kemudian yang ketiga, tahukah kamu tentang ceritanya orang yang keliling dunia?
orang yang kedua di dunia. Siapa itu? Ada Nabi Dzulqarnain. Nah, ini pertanyaannya yang dilemparkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, saya akan jawab besok. Saya tidak bisa menjawab sekarang karena saya harus menunggu wahyu. Maka saya akan jawab besok, kata Rasulullah. Meyakinkan besok akan saya jawab. Nah, ternyata besoknya Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena apa? Wahyu belum turun. Besoknya lagi wahyu belum turun. Besoknya lagi belum turun. Sampai 15 hari wahyu tidak turun kepada Rasulullah, tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya orang kafir mengatakan, Muhammad ini telah berbohong. Katanya mau jawab besok, sekarang sudah 15 hari dia belum bisa jawab. Berarti dia bukan nabi. Kenapa dia enggak bisa jawab pertanyaan itu? Nah, sampai di hari ke-15 baru kemudian Allah menurunkan surat Al-Kahfi dan kemudian ditegur oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan kepada sesuatu bahwa saya akan melakukan ini besok kecuali ayyasha Allah, jika Allah berkehendak. Katakan insyaallah, jika Allah berkehendak akan saya jawab besok. Artinya apa? Bahwa kita selalu bergantung kepada Allah. Besok kita boleh punya rencana, tapi semua yang menentukan itu adalah Allah. Kita harus gantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melakukan sesuatu, punya rencana besok saya akan melakukan begini, ya. Tapi itu belum terjadi, maka katakanlah insyaallah. Ini adalah teguran kepada Rasulullah. Jadi kalau berjanji kepada orang, jangan kalian berjanji dengan pasti, karena itu artinya mendahului takdir Allah. Maka katakan insyaallah besok saya akan melakukan begini, insyaallah besok akan saya jawab, insyaallah besok akan saya laksanakan. Itu adalah yang sebenarnya illa ayyashallah, kecuali Allah berkehendak, ya. Itu biar kita tidak mendahului takdir. Wadhkur rabbaka idza nasit. Dan kemudian jika kamu lupa, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, bacalah istighfar, bacalah la ilaha illallah. Jika kalian lupa tentang sesuatu, maka berzikirlah kepada Allah. Wa qul asa ayyahdina rabbi li aqrab min hadza rasyada. Katakan semoga Allah memberi petunjuk padaku. Itu artinya jika kita lupa terhadap sesuatu, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, baca istighfar dan juga berdoa mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadaku. Kemudian walabithu fi kahfihim 300 sininan wazdadu tis'an. Kemudian walabithu, dan orang-orang ashabul kahfi itu tinggal di dalam gua. Walabithu fi kahfihim, mereka ashabul kahfi tinggal di dalam gua. Artinya tidur di dalam gua 300 sinin, selama 300 tahun, wazdadu tis'an, dan masih ditambah 9. 300 tahun ditambah 9. Ini keputusan dari Al-Quran bahwa mereka itu tidurnya selama 300 tahun. Karena berbeda pendapat, ada yang mengatakan mereka tidurnya sekian, belum ada keputusan yang pasti. Al-Quran memutuskan sebenarnya mereka itu tidurnya selama 300 tahun 309 tahun, ya. Jadi yang jelas 300 sinin, 300 tahun, wazdadu tis'an, dan ditambah 9. Ini masalah ulama tafsir pun masih berbeda pendapat. Ditambah 9 maksudnya apakah 9 tahun, atau ditambah 9 bulan, atau ditambah 9 hari. Yang penting tambahannya 9. Yang akhirnya mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa, ya, itu artinya 9 tahun. Berarti jumlahnya selama 309 tahun. Jumlah mereka selama tidur di dalam gua selama 309 tahun. Jadi lagi-lagi bahwa cerita tentang Ashabul Kahfi ini cerita yang sangat legendaris, diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, meskipun di situ banyak lagi tentang banyak versi perbedaan pendapat, ya, tentang mereka. Perbedaan pendapat mereka, ada yang mengatakan jumlahnya sekian, ada yang mengatakan mereka tinggalnya selama sekian. Jadi berbeda pendapat antara mereka. Maka akhirnya Al-Quran yang menurunkan, yang menjelaskan bahwa sebenarnya ceritanya seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran ini sebagaimana yang telah disaksikan kata orang-orang kafir zaman dahulu, wallahi innahu lanaba'um man qablakum.
demi Allah, Al-Quran itu yang turun kepada Muhammad, apa yang dibaca Muhammad itu adalah cerita tentang orang-orang sebelum kalian. Wa khabarun man ba'dakum, dan juga berita tentang apa yang akan terjadi. Wa hukman ma bainikum, dan juga itu adalah hukum atau hukum yang terhadap kalian. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar cerita biasa. Keindahan Al-Quran, wahyunya Al-Quran atau mukjizatnya Al-Quran. Salah satu mukjizatnya Al-Quran itu adalah banyak menceritakan tentang cerita-cerita yang zaman dahulu. Ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi Nuh, ceritanya tentang para nabi zaman dahulu, dan juga tentang ceritanya Ashabul Kahfi, ceritanya tentang ruh, ceritanya orang-orang yang terjadi cerita tentang zaman dahulu. Dan ini cerita versi yang sebenarnya seperti ini. Itu salah satu mukjizatnya Al-Quran adalah tentang menjelaskan berita-berita yang dulu. Ini berita yang jelas, cerita yang sebenarnya seperti ini. Begitu juga wa khabarun man ba'dakum. Al-Quran itu menjadi berita tentang apa yang akan terjadi. Apa contohnya? Cerita tentang surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Katanya dalam Al-Quran disebutkan ghulibatir Rum, Romawi itu dikalahkan. Pakai menggunakan fi'il madhi. Romawi itu dikalahkan. Nah, orang-orang Romawi pada waktu itu, Romawi saat itu adalah kerajaan yang sangat adidaya, kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang sangat kuat. Turun Al-Quran kepada Rasulullah bahwa Romawi itu mesti akan dikalahkan, menceritakan hal yang akan datang tapi menggunakan fi'il madhi, yang artinya itu pasti. Al-Quran memastikan Romawi pasti dikalahkan oleh umat Islam. Sehingga ketika itu Romawi ketika mendengar ayat ini, orang-orang Romawi tertawa. Mana mungkin orang Islam yang jumlahnya sedikit, mereka baru menjadi negara kecil, bisa mengalahkan Romawi yang begitu besar? Tidak mungkin. Itu hal mustahil terjadi. Memang tidak terjadi zamannya Rasulullah, tapi itu terjadinya di zamannya Sayyidina Umar. Ya, kenapa? Memang janji Al-Quran. Al-Quran janji adalah apa yang dijanjikan Al-Quran pasti terjadi, mesti terjadi. Jadi kalau Al-Quran sudah mengatakan begini, itu pasti nanti akan terjadi. Ghulibatir Rum, Romawi pasti dikalahkan, dan itu mesti dikalahkan. Zamannya Rasulullah tidak dikalahkan, dan zamannya Sayyidina Umar, Romawi kemudian dikuasai oleh umat Islam. Ini menjelaskan bahwa apa yang diceritakan Al-Quran itu pasti terjadi. Sehingga Al-Quran menjadi mukjizat dari zaman dahulu dan sampai nanti hari kiamat, mukjizat yang tidak bakal tertandingkan. Tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Al-Quran. Salah satu kehebatan Al-Quran di sini menceritakan tentang apa yang zaman dahulu terjadi dan juga apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, karena sudah tiba waktunya Isya, mungkin dari saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita Ashabul Kahfi, bahwa mereka adalah para waliullah, orang-orang soleh yang gigih mempertahankan agamanya. Mereka sampai melarikan diri dari kaumnya, lari dari kampung halamannya hanya untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang saleh tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, cukup sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.